أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Janganlah kamu dekati harta anak yatim sampai mereka dewasa. Janganlah kamu berjanji lalu kamu tidak menepatinya. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Di surah Al-Isra ini ada beberapa larangan-larangan Allah yang disebutkan di dalamnya. Dan ditutup dengan bahwa kalimat-kalimat atau larangan-larangan Allah yang tersebut dalam surah Al-Isra ini adalah semua perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Termasuk orang yang mengumbar janji. Akibat daripada orang yang ingkar janji, menurut sebuah riwayat mengatakan rawahu Muslim, setiap pengkhianat atau orang yang tidak menepati janjinya akan ditancapkan bendera di pantatnya nanti di hari kiamat. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim. Lalu sekarang kita akan membahas lebih lengkap apa sih bahayanya orang yang senantiasa mengumbar janji lalu ia tidak tepati janji itu. Sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan ada janji kita pada Allah, ada janji terhadap diri sendiri, ada janji terhadap sesama manusia. Janji kepada Allah ketika di zaman ruh Allah tanya alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita menjawab bala syahidna, benar kami bersaksi. Saat itu juga lah sudah diambil perjanjian kita. Maka fitrah kita adalah agama tauhid. Fitrah kita adalah mengakui Allah yang esa, Allah yang satu, yang tiada bandingannya. Namun ketika Allah membuat kita ada di dunia ini, sebagian orang-orang mulai melenceng dari perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi dijadikan tempat satu-satunya memohon pertolongan, tempat satu-satunya perlindungan, sehingga zaman sekarang banyak orang-orang yang percayanya sama orang lain. Contoh, Mbah, kasih tahu aku dong, perjodohan aku di masa depan gimana Mbah? Gimana nih pernikahan aku di masa depan seperti apa? Pekerjaanku di masa depan seperti apa? Gimana nih Mbak, Bu, Jeng, dan melalui media apapun itu. Ingat, tidak ada satu orang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah dan Rasul yang diridhoinya. Enggak kok, dia tahu kok, bener kok, dia itu aku tanya sama dia, hati-hati, banyak yang mengatakan aku tanya sama Ustadz loh, aku tanya sama Pak Kiai loh, gitu ya Bu ya. Hati-hati, banyak yang mengaku Ustadz, banyak yang mengaku Kiai, tapi cuma pakai kopiah aja. Tapi hal-hal yang terjadi di dalamnya banyak sekali kemusyrikan. Jadi kita harus paham tanda-tanda yang banyak musyrik-musyriknya situ seperti apa. Ada orang yang mengingkari janji, ketika janji, nazar tadi Ustadz sudah sebutkan, nazar itu ada nazar yang baik, ada nazar yang tidak baik. Nazar yang tidak baik penuh dengan kemaksiatan tidak perlu dilakukan. Contohnya misalnya, kalau aku misalnya mendapatkan sebuah jabatan ya Allah, dia buat nazar yang buruk. Apa nazar yang buruk contohnya? Misalnya kalau begitu gimana ya kalau aku jadinya sholatnya cuman sehari sekali aja deh, dia buat aturan-aturan sendiri. Atau kalau misalnya aku punya uang yang banyak ya Allah, karena dia udah jahat sama aku, maka aku bernazar aku gak akan bersedekah sama dia. Udah miskin sombong lagi tuh, jahatnya gak mau zakat sama dia, padahal mungkin itu adalah kerabat terdekatnya yang berhak untuk menerima zakat. Itu adalah nazar-nazar yang buruk, tidak perlu dilakukan. Tapi nazar-nazar yang baik maka wajib dilakukan karena nazarmu adalah janjimu. Kemudian ada orang-orang yang berjanji kepada orang lain. Contoh di Indonesia sering banget, datang ya ke acaraku insya Allah. Ya Bu ya, jangan lupa ya bagi-bagi makanan insya Allah. Pak jalan yuk kemana-mana insya Allah. Nak jangan lupa kamu belajarnya rajin, nanti ibu kasih hadiah. Benar Bu, insya Allah adalah pasti engkau lakukan, pasti.
Tapi insya Allahnya orang Indonesia artinya enggak, mungkin enggak jadi, boleh jadi enggak, boleh jadi iya. Tapi kebanyakan sih enggak Bu ya, insya Allah tuh ya. Karena kita enggak enak aja, orang Indonesia kan enggak enakan. Ya nih insya Allah ya, padahal sih enggak mau datang gitu. Insya Allah adalah atas izin Allah. Dan ketika engkau mengatakan insya Allah, engkau pasti memenuhi janjimu. Maka kalau ada orang-orang yang sering mengumbar janji insya Allah tapi tidak engkau tepati, maka benar engkau termasuk ciri orang-orang yang munafik. Munafik salah satu cirinya adalah ketika dia berjanji, dia mengingkari. Salah satu yang sering kita lakukan adalah perkataan insya Allah. Dengan mudahnya lidah kita yang tidak bertulang ini mengucapkan insya Allah. Kau berjanji pada orang tapi kau tidak tepati. Hati-hati dengan kata-kata insya Allah tersebut. Kalau tidak bisa datang, tidak memenuhi janji, katakan saat itu juga. Jangan merasa nggak enak. Engkau menyebut nama Allah di situ dalam berjanji, tapi tidak ditepati. Mudah-mudahan kita terlindung dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Yang senantiasa mengumbar janji siapa? Dialah iblis dan teman-temannya. Kok iblis? Ya, iblis dan teman-temannya setan dari golongan jin dan manusia ini senantiasa mengumbar janji, angan-angan, mimpi-mimpi. Ayo lakukan perbuatan itu dan dijadikan pandangan kita indah terhadap perbuatan-perbuatan maksiat itu. Ayo lakuin itu, kalau lakuin itu kamu bakalan senang. Kalau lakuin itu kamu bakalan bahagia. Sama seperti bagaimana cara iblis menggoda Adam dan Hawa. Nabi Adam alaihissalam, ayo makan buah huldi biar abadi di surga. Tapi itu adalah janji-janji yang menipu. Banyak janji-janji yang dilakukan oleh iblis dan syaitan ini sampai akhirnya ketika kita mengikuti perbuatan dari iblis dan syaitan itu, maka mereka akan mengatakan, saya berlepas dari engkau, saya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, munafik dia. Jadi orang-orang yang senantiasa mengumbar janji dan tidak menepati perbuatannya iblis, perbuatannya syaitan. Jangan jadikan iblis dan syaitan sebagai teman kita. Karena sebenarnya mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang umurnya paling panjang di antara semua makhluk Allah? Salah satunya adalah iblis. Iblis itu diberi tangguh umurnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhirat kelak. Untuk apa? Untuk melaksanakan janjinya. Apa janji iblis? Menggoda manusia-manusia ini untuk dicari teman-temannya ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang tidak menepati janjinya itu temannya iblis. Abisan sifatnya mirip sih. Permisi, kok ngeliat aku sih Kak? Kan tadi gitu. Kalau misalnya orang yang nggak menepati janji itu orang munafik. Nggak bisa begitu. Nah, kita tidak boleh menjudge orang bahwa ya. itu yang selalu melanggar janji. Iya. Karena ketika kita menunjuk seseorang, saya nggak menunjuk sih. kenapa? Cuma ngelihat. Tapi itu kata menunjuk. Oh gitu ya, ya Pak Ustadz. Janganlah. Enggak bercanda Pak Kita Ustadz. langsung klarifikasi aja. Iya, iya. Memang begitu. malah diperjelas. Ih, Pak Ustadz mah. Sekarang gini, tar dulu. Cika nih serius dulu nih kita nih Iya. bicara masalah janji. Ya. Cika pernah nggak janji kalau sama temen janji mungkin nggak ditepatin biasa? Contoh sama adik gue pindah. Sama teman-teman biasa lah itu. Mukanya langsung. Tapi janji sama orang tua, ada nggak janji sama orang tua yang belum ditepatin sampai sekarang? Janji sama orang tua yang Yang belum bikin orang tuanya jadi sedih. Ayo. Ada pernah janji gak sama orang tua? Janji apa? Ih, kok jadi sedih? Jangan dong. Janji apa ya? Kan pernah. Jika terus janjiin orang tua mau datang terus tidak datang. Terus handphone nyala terus dari orang tua tapi tidak diangkat. Ibu, kita jadi pengen Iya, iya. nangis. Orang tua lagi nonton. Kekecewaan orang tua luar biasa loh. Iya. Ada satu waktu nanti kita jengkel mendengarkan nasihat orang tua. Kenapa sih bawel sekali? Tapi suatu saat nanti suara kata-kata orang tua sudah tidak didengar lagi. Karena sudah ada janji yang harus penuhi orang tua untuk menghadap kepada ilahi. Ibu, kadang-kadang kita menyepelekan, lebih mendahulukan janji kita kepada sahabat, teman dibanding orang tua. Bahkan orang tua dinomor duakan. Suatu saat nanti atas janji kita kepada orang tua yang dilalaikan, kecewa orang tua. Tapi kekecewaan orang tua terhapus dengan adanya maaf dari orang tua. Tapi wahai semua anak, ketika engkau
engkau menyepelekan janjimu kepada orang tua, yakin suatu saat nanti engkau menyesal sedalam-dalamnya. Sapa ibu di rumah. Ibu dan ayah panggil apa sih? Mama, papa. Mama, papa, silakan. Ya janji Cika sama mama papa ya pengennya jadi anak yang solehah. Mama paling gak suka kalau misalkan anaknya ngebentak mama dengan suara yang keras. Jadi kadang misalkan kita kan kadang suka, ih mama gitu, itu kan kayak udah lantang banget. Dan mama tuh pantang untuk digituin. Dan aku tuh sering banget kayak gitu. Jadi kayak dalam hati udah berjanji apa yang bikin sakit hati orang tua, meskipun hal sepele kayak gitu, ya Cika belajar untuk nggak memanggil mama atau misalkan bernada tinggi sama mama. Pernah janji nggak sama orang tua atau mungkin sesuatu yang diinginkan orang tua supaya anaknya bahagia, punya pendamping? Ada janji nggak sama orang tua akan memenuhi hajat orang tua untuk memberikan kebahagiaan dengan mendatangkan pendamping yang terbaik untuk Cika? Ya ada, karena kan umur aku juga maksudnya udah nggak, bukan anak kecil lagi, harus nyari pendamping ya. Tapi pengennya insya Allah Cika mau cari yang janji yang emang sayangnya sama Cika, sama mama juga, sama kakak-kakak, sama keluarga.
Contohnya misalnya, kalau aku misalnya mendapatkan sebuah jabatan ya Allah, dia buat nazar yang buruk. Apa nazar yang buruk contohnya? Misalnya kalau begitu gimana ya kalau aku jadinya sholatnya cuman sehari sekali aja deh, dia buat aturan-aturan sendiri. Atau kalau misalnya aku punya uang yang banyak ya Allah, karena dia udah jahat sama aku, maka aku bernazar aku nggak akan bersedekah sama dia. Udah miskin sombong lagi tuh, jahatnya nggak mau zakat sama dia, padahal mungkin itu adalah kerabat terdekatnya yang berhak untuk menerima zakat. Itu adalah nazar-nazar yang buruk, tidak perlu dilakukan. Tapi nazar-nazar yang baik maka wajib dilakukan karena nazarmu adalah janjimu. Kemudian ada orang-orang yang berjanji kepada orang lain. Contoh di Indonesia sering banget, datang ya ke acaraku insya Allah. Ya Bu ya, jangan lupa ya bagi-bagi makanan insya Allah. Pak jalan yuk kemana-mana insya Allah. Nak jangan lupa kamu belajarnya rajin, nanti ibu kasih hadiah. Benar Bu, insya Allah adalah pasti engkau lakukan, pasti. Tapi insya Allahnya orang Indonesia artinya enggak, mungkin enggak jadi, boleh jadi enggak, boleh jadi iya. Tapi kebanyakan sih enggak Bu ya, insya Allah tuh ya, karena kita enggak enak aja. Orang Indonesia kan enggak enakan. Ya nih insya Allah ya, padahal sih enggak mau datang gitu. Insya Allah adalah atas izin Allah. Dan ketika engkau mengatakan insya Allah, engkau pasti memenuhi janjimu. Maka kalau ada orang-orang yang sering mengumbar janji insya Allah tapi tidak engkau tepati, maka benar engkau termasuk ciri orang-orang yang munafik. Munafik salah satu cirinya adalah ketika dia berjanji, dia mengingkari. Salah satu yang sering kita lakukan adalah perkataan insya Allah. Dengan mudahnya lidah kita yang tidak bertulang ini mengucapkan insya Allah. Kau berjanji pada orang tapi kau tidak tepati. Hati-hati dengan kata-kata insya Allah tersebut. Kalau tidak bisa datang, tidak memenuhi janji, katakan saat itu juga. Jangan merasa nggak enak. Engkau menyebut nama Allah di situ dalam berjanji, tapi tidak ditepati. Mudah-mudahan kita terlindung dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Yang senantiasa mengumbar janji siapa? Dialah iblis dan teman-temannya. Kok iblis? Ya, iblis dan teman-temannya setan dari golongan jin dan manusia ini senantiasa mengumbar janji, angan-angan, mimpi-mimpi. Ayo lakukan perbuatan itu dan dijadikan pandangan kita indah terhadap perbuatan-perbuatan maksiat itu. Ayo lakuin itu, kalau lakuin itu kamu bakalan senang. Kalau lakuin itu kamu bakalan bahagia. Sama seperti bagaimana cara iblis menggoda Adam dan Hawa. Nabi Adam alaihissalam, ayo makan buah huldi biar abadi di surga. Tapi itu adalah janji-janji yang menipu. Banyak janji-janji yang dilakukan oleh iblis dan syaitan ini, sampai akhirnya ketika kita mengikuti perbuatan dari iblis dan syaitan itu, maka mereka akan mengatakan, saya berlepas dari engkau, saya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, munafik dia. Jadi orang-orang yang senantiasa mengumbar janji dan tidak menepati perbuatannya iblis, perbuatannya syaitan. Jangan jadikan iblis dan syaitan sebagai teman kita, karena sebenarnya mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang umurnya paling panjang di antara semua makhluk Allah? Salah satunya adalah iblis. Iblis itu diberi tangguh umurnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhirat kelak. Untuk apa? Untuk melaksanakan janjinya. Apa janji iblis? Menggoda manusia-manusia ini untuk dicari teman-temannya ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang tidak menepati janjinya itu temannya iblis. Abisan sifatnya mirip sih. Permisi kok ngeliat aku sih Kak. Kan tadi gitu. Kalau misalnya orang yang nggak menepati janji itu orang munafik. Tidak bisa begitu. Nah. Kita tidak boleh menjudge orang bahwa ya. itu yang selalu melanggar janji. Iya. Karena ketika kita menunjuk seseorang, saya nggak menunjuk sih. kenapa? Cuman Melirik. ngelihat. Tapi itu kata menunjuk. Oh gitu ya, iya Pak Ustadz. Janganlah. Enggak bercanda Pak Kita Ustadz. langsung klarifikasi aja. Iya. Memang begitu. Malah diperjelas. Ih Pak Ustadz mah. Sekarang gini, tar dulu. Cika nih serius dulu nih kita nih Iya. bicara masalah janji. Ya. Cika pernah nggak janji kalau sama temen janji mungkin nggak ditepatin biasa? Contoh sama adik gue pindah. Sama teman-teman biasa lah itu. Mukanya langsung. Tapi janji sama orang tua, ada nggak janji sama orang tua yang belum ditepatin sampai sekarang? Janji sama orang tua yang belum Yang ditepati. bikin orang tuanya jadi sedih. Ayo. Ada pernah janji gak sama orang tua? Janji apa? Ih kok jadi sedih? Jangan dong. Janji apa ya? Kan pernah. Jika terus janjiin orang tua mau datang terus tidak datang. Terus handphone nyala terus dari orang tua tapi tidak diangkat. Ibu kita jadi pengen nangis. Iya, iya. Orang tua lagi nonton. Kekecewaan orang tua luar biasa loh. Iya. Ada satu waktu nanti
Kita jengkel mendengarkan nasihat orang tua. Kenapa sih bawel sekali, tapi suatu saat nanti suara kata-kata orang tua sudah tidak didengar lagi. Karena sudah ada janji yang harus penuhi orang tua untuk menghadap kepada ilahi. Ibu, kadang-kala kita menyepelekan, lebih mendahulukan janji kita kepada sahabat, teman dibanding orang tua. Bahkan orang tua dinomor duakan. Suatu saat nanti atas janji kita kepada orang tua yang dilalaikan, kecewa orang tua. Tapi kekecewaan orang tua terhapus dengan adanya maaf dari orang tua. Tapi wahai semua anak, ketika engkau menyepelekan janjimu kepada orang tua, yakin suatu saat nanti engkau menyesal sedalam-dalamnya. Sapa ibu di rumah. Ibu dan ayah panggil apa sih? Mama, papa. Mama, papa, silakan. Ya janji Cika sama mama papa ya pengennya jadi anak yang solehah. Mama paling gak suka kalau misalkan anaknya ngebentak mama dengan suara yang keras. Jadi kadang misalkan kita kan kadang suka, ih mama gitu, itu kan kayak udah lantang banget. Dan mama tuh pantang untuk digituin. Dan aku tuh sering banget kayak gitu. Jadi kayak dalam hati udah berjanji apa yang bikin sakit hati orang tua, meskipun hal sepele kayak gitu, ya Cika belajar untuk nggak memanggil mama atau misalkan bernada tinggi sama mama. Pernah janji nggak sama orang tua, atau mungkin sesuatu yang diinginkan orang tua supaya anaknya bahagia, punya pendamping? Ada janji nggak sama orang tua akan memenuhi hajat orang tua untuk memberikan kebahagiaan dengan mendatangkan pendamping yang terbaik untuk Cika? Ya ada, karena kan umur aku juga maksudnya udah bukan anak kecil lagi, harus nyari pendamping ya. Tapi pengennya insya Allah Cika mau cari yang janji yang emang sayangnya sama Cika, sama mama juga, sama kakak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Janganlah kamu dekati harta anak yatim sampai mereka dewasa. Janganlah kamu berjanji lalu kamu tidak menepatinya. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Di surah Al-Isra ini ada beberapa larangan-larangan Allah yang disebutkan di dalamnya, dan ditutup dengan bahwa kalimat-kalimat atau larangan-larangan Allah yang tersebut dalam surah Al-Isra ini adalah semua perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Termasuk orang yang mengumbar janji. Akibat daripada orang yang ingkar janji, menurut sebuah riwayat mengatakan rawahu Muslim, setiap pengkhianat atau orang yang tidak menepati janjinya akan ditancapkan bendera di pantatnya nanti di hari kiamat. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim.
Lalu sekarang kita akan membahas lebih lengkap apa sih bahayanya orang yang senantiasa mengumbar janji lalu ia tidak tepati janji itu. Sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan ada janji kita pada Allah, ada janji terhadap diri sendiri, ada janji terhadap sesama manusia. Janji kepada Allah ketika di zaman ruh Allah tanya alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita menjawab bala syahidna, benar kami bersaksi. Saat itu juga lah sudah diambil perjanjian kita, maka fitrah kita adalah agama tauhid. Fitrah kita adalah mengakui Allah yang esa, Allah yang satu, yang tiada bandingannya. Namun ketika Allah membuat kita ada di dunia ini, sebagian orang-orang mulai melenceng dari perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi dijadikan tempat satu-satunya memohon pertolongan, tempat satu-satunya perlindungan, sehingga zaman sekarang banyak orang-orang yang percayanya sama orang lain. Contoh, Mbah, kasih tahu aku dong, perjodohan aku di masa depan gimana Mbah? Gimana nih pernikahan aku di masa depan seperti apa? Pekerjaanku di masa depan seperti apa? Gimana nih Mbak, Bu, Jeng, dan melalui media apapun itu. Ingat, tidak ada satu orang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah dan Rasul yang diridhoinya. Enggak kok, dia tahu kok, bener kok, dia itu aku tanya sama dia, hati-hati, banyak yang mengatakan aku tanya sama Ustadz loh, aku tanya sama Pak Kiai loh, gitu ya Bu ya. Hati-hati, banyak yang mengaku Ustadz, banyak yang mengaku Kiai, tapi cuma pakai kopiah aja. Tapi hal-hal yang terjadi di dalamnya banyak sekali kemusyrikan. Jadi kita harus paham tanda-tanda yang banyak musyrik-musyriknya itu seperti apa. Ada orang yang mengingkari janji, ketika janji, nazar tadi Ustadz sudah sebutkan, nazar itu ada nazar yang baik, ada nazar yang tidak baik. Nazar yang tidak baik penuh dengan kemaksiatan tidak perlu dilakukan. Kakak, emak, keluarga.